Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Susanti, NPM 719212734. Baik, di sini saya akan mengulang kembali materi tentang SPT. Baik, langsung saja, apa sih itu SPT? Nah, SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, beralih ke fungsi SPT. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Dan yang terakhir, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Untuk jenis SPT, di sini jenis SPT itu ada 2, ada SPT tahunan dan ada SPT masa. Untuk SPT tahunan itu merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak maupun wajib pajak pribadi maupun wajib pajak organisasi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Untuk SPT masa, di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal di mana aturan pajak tersebut diatur 10 jenis SPT. Untuk tata cara penyelesaian batas waktu penyampaian SPT, ada yang pertama itu tempat penyetoran. Kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk menggunakan surat setoran pajak SSP. Nah, untuk tempat pelaporan, kantor pajak, domisili atau lokasi WP wajib pajak disampaikan dengan cara yang pertama langsung ke KPP, yang kedua dikirim melalui kantor pos atau kurir secara tercatat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman pos dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang telah lengkap. Untuk sanksi yang terlambat setor dan terlambat lapor SPT. Untuk yang terlambat bayar atau setor itu akan terkena sanksi administrasi bunga sebanyak 2% sebulan, maksimum 24 bulan atau 2 tahun. Nah, untuk yang terlambat lapor, untuk yang terlambat lapor di sini itu akan terkena sanksi administrasi denda. Nah, untuk SPT masa itu 50 per SPT dan sedangkan SPT tahunan itu 100.000 per SPT seperti itu. Untuk pembetulan SPT itu dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang KUP. Yang pertama, SPP telah disampaikan. Yang kedua, SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana maksud dari pasal 38. Nah, untuk surat setoran pajak SPP ini merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk bentuk formulir SSP ini sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 24 PJ 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Untuk wajib pajak ini melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak dengan menggunakan formulir surat setoran pabean cukai dan pajak. Nah, terus formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009.
Untuk batas akhir untuk SPT tahunan PPh wajib pajak OP. Untuk batas waktu pelaporan SPT-nya itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak itu merupakan jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal 31 Maret tahun berikutnya. Nah, selanjutnya kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh nih, jika pada tahun pajak 2018 wajib pajak itu menggunakan tahun buku 1 April 2018 sampai tanggal 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya itu maksimal 30 Juni 2019. Jadi periodenya itu selama 1 tahun. Terus kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh dilaporkan. Untuk batas akhir untuk SPT tahunan PPh wajib pajak. Batas waktu untuk SPT masa, kan yang tadi untuk yang tahunan, sekarang yang masa. Batas waktu pelaporan SPT-nya itu paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak, di mana Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa, yaitu jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Terus jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.